Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi sama saya Dian Marga. Semoga diberi kesehatan, umur yang berkah, rezeki berlimpah, matinya masuk surganya Allah SWT. Hari ini Mas Bro kita nak bahas sedikit soal rezeki ya. Rezeki ini banyak tapi kita fokusnya ke rezeki harta ya. Kemarin saya ketemu dua orang yang lagi berdebat soal masalah rezeki. Yang satu bilang rezeki ini bang, kalau namanya rezeki kita sudah ditetapkan sama kita, mau mencari pun atau mau dimanapun pasti datang dia. Tak perlu pun abang kerja dapat datang sedikit bang. Dan yang satu lagi bilang, macam mana mau datang kalau tidak dicari? Mana bisa rezeki ini kalau tidak kerja dapat duit nih. Kita ni harus berusaha bang nih, baru dapat duit gitu ya. Yang satu bilang nggak perlu bang nih. Kalau abang penting tulang pun kerja. Kalau nggak rezeki mana akan dapat? Betulnya dua-duanya sama benar. Dan kita luruskan sikit lah. Di mata Allah SWT rezeki ini ada 3 mas. Ini kalau saya salah di komen mas dulu. Rezeki ini ada 3. Yang pertama dihantar oleh Allah SWT. Yang kedua, rezeki ini Allah tetapkan. Yang ketiga, kita harus mengusahakan rezeki ini dari khazanahnya Allah SWT. Jadi mas bro, orang-orang yang dapat golongan pertama ini mas bro, ini orang-orang mulia mas bro. Orang-orang yang hatinya betul-betul dekat sama Allah. Hati, pikirannya, waktunya hanya dihabiskan untuk Allah SWT. Contohnya para nabi, utusan-utusan Allah SWT, atau para wali. Mereka ni nggak perlu lagi kerja mas, atau anak-anak bayi. Mereka ni kerjanya hanya memikirkan agamanya Allah SWT. Bagaimana caranya manusia ni taat kepada Allah. Tak ada kerja lain mas. Dan biasanya mereka ni tidak terlalu banyak minta sama Allah SWT. Mereka ni minta kalau perlu kali mas. Beda sama kita mas bro, tiap hari minta ya. Kalau Allah kasih kurang sama kita mas bro, kita ngeluh kan, ngomel aja kan. Tapi kalau ibadah kita berkurang sama Allah, kita santai mas bro, itulah bahaya manusia. Jadi mas bro, orang-orang yang terpaut hatinya dengan Allah SWT dan hari-harinya, waktunya, pikirannya dihabiskan untuk agama Allah SWT, ini orang-orang yang Allah hantar rezeki. Dia tak ada waktu lagi untuk cari duit. Tak ada waktu lagi untuk memikirkan kerja apa atau melamar kerja, tak ada lagi. Hidupnya ini mujahadah. Hidup orang-orang ini, kalau orang kita melihat bisa kita bilang susah, tapi sebetulnya yang melihat susah itu dia ke kita mas. Dia itu melihat kita ni kasihan mas, bukan sebaliknya kita yang kasihan sama mereka. Kita kasihan melihat mereka itu lahiriah mas. Tapi kalau mereka melihat kasihan sama kita itu batinnya. Jadi beda situ mas. Jadi mereka ni biasanya menolak rezeki daripada Allah SWT. Dan mereka ni lebih nyaman dengan
kehidupan yang dijalani dan meminta rezeki itu apabila sebanyak dia butuhnya, maksudnya supaya pinggangnya lurus dan bisa berjalan mengajak orang taat sama Allah atau mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Biasanya kalaupun berlebih dikasih Allah, dia bagi-bagian lagi. Nah, itulah derajat orang paling pertama yang mendapat golongan Allah hantar rezeki. Dan golongan yang kedua, Allah tetapkan rezekinya. Ini orang-orang yang dan makhluk yang ditetapkan Allah rezeki ini, contohnya binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya kambing, kucing. Kambing itu mas bro kasih ayam percikan atau gulai rendang, nggak dimakan itu mas bro. Karena Allah telah letak rezekinya, dia makannya daun atau sayur-sayuran. Berbeda dengan kucing atau anjing mas bro. Itu kalau mas bro kasih sayur lodeh atau sayur asam, ya nggak dimakan ya mas bro. Karena Allah telah letak rezekinya daging atau ikan atau yang lainnya. Jadi banyaknya takarannya pun malah diletakkan sama Allah SWT, jenis-jenisnya. Nah, itu orang yang mendapat rezeki golongan kedua, makhluk yang dapat. Jadi yang ketiga ini golongan rakyat jelata, mas. Golongan terutama seperti saya, mas, orang yang banyak dosa. Saya bilang dosa banyak, saya tahu lah, mas. Jadi orang yang golongan ketiga ini harus mengusahakan rezekinya di jalan Allah SWT. Dan mereka mendapatkan banyak atau sedikit rezeki ini tergantung dari usahanya. Kata Nabi, besar kecilnya rezeki pendapatan dari seorang ini tergantung dari usaha. Nggak mungkin orang yang modalnya 100.000 bisa dapatkan berjuta-juta, kan? Dan orang yang punya modal 1 miliar, dia bikin usaha, itu dia dapat keuntungan lebih besar. Karena usahanya pun lebih besar, butuh waktu lebih banyak dan menguras pikirannya lebih banyak. Kalau cuma jual gorengan aja mas bro, modal 100 atau 200, itu keuntungannya pun ya berapa lah kan mas bro, yang penting cukup lantik dia kan. Mungkin dia menghayal dapat keuntungan lebih besar. Jadi orang-orang yang mengusahakan rezeki ini level golongan orang ketiga. Mereka ini wajib untuk mengusahakan rezekinya di kesananya Allah SWT. Maksudnya wajib nih, ya wajib mas bro. Kalau tidak diusahakannya dengan predikat dia sebagai golongan ketiga, maka dia tidak dapat apa-apa mas bro. Karena kayak kita nih mas bro, dosa banyak mas bro. Untuk dekat sama Allah bro, untuk membukanya hijab Allah SWT, untuk sampai ke golongan yang pertama mas bro, Allah hantar rezeki. Mas bro harus siap masuk Islam. Maksud saya itu masuk Islam yang sesungguhnya, mas bro. Islam artinya besar diri, mas bro. Mas bro harus siap menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Mas bro tidak boleh yakin dengan kemampuan mas bro. Mas bro harus siap menerima konsekuensinya. Mas bro harus siap mentaati Allah SWT sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 100%, minimal mendekati lah mas bro. Mas bro habiskan waktu untuk agama, mas bro habiskan waktu untuk mengajak orang taat sama Allah, mas bro harus membersihkan hati mas bro,
Tak ada lagi rasa iri hati dengki kan. Tak ada rasa keluh kesah Mas Bro. Ada sama Mas Bro. Emas sama tembaga. Bagi Mas Bro tak ada beda itu dah. Itu insya-Allah Mas Bro. Allah hantar rezeki langsung kepada dan Allah Mas Bro pun kalau dah sampai tahap itu, Mas Bro nggak mikir lagi, nggak pengen lagi mobil Pajero kan, rumah gedung anak Mas Bro pikir lagi, karena hati Mas Bro tu satu aja ingin Mas Bro, cepat-cepat kembali kepada atau kita bertemu dengan Allah SWT. Itulah sebetulnya yang terjadi kalau Mas Bro betul-betul menyerahkan diri Mas Bro kepada Allah SWT. Tapi kalau golongan ketiga ni Mas Bro, kita ni ada predikat juga Mas Bro. Predikatnya tu orang-orang bertakwa. Barang siapa yang tidak dilalaikan dengan kesibukannya, perdagangannya atau keluarganya, dan mereka termasuk golongan orang-orang bertakwa, kan itu lumayan Mas Bro. Karena sebaik-baiknya manusia ni adalah orang-orang bertakwa Mas Bro. Walaupun levelnya masih level di bawah golongan satu Mas Bro. Tapi insya-Allah Mas Bro, kalau udah dapat golongan takwa itu dah lumayan tuh Mas Bro. Itu dah predikat kalau untuk level-level orang-orang kelas biasa kayak kita ni. Itu dah level aman dah Mas Bro. Tapi sebagian orang sekarang Mas Bro banyak dilalaikan perkara-perkara yang disibukkan, yang menyibukkan dia Mas Bro. Kayak kerja ya kan, HP, kayak hal-hal yang sesuai dengan nafsunya lah Mas Bro. Karena sesuatu kesenangan ini kalau tidak sesuai dengan nafsunya maka tidak akan dikerjakan manusia Mas Bro. Tapi manusia, menafsu manusia ini kan pengennya kan, condongnya kan berlebihan Mas Bro. Kesenangan yang menenangkan pikirannya, yang istilahnya itu nafsu manusia ini pengennya itu menyenangkan hati dia. Kayak kita main handphone atau jalan-jalan, kan kita senang Mas Bro. Tahu-tahu nanti datang perintah Allah, azan atau disuruh mengaji anak-anak, bawanya kan dongkol ya Mas Bro. Paling cuma baca satu ayat dua ayat. Tapi kalau suruh pegang handphone dari pagi sampai sore insya-Allah Mas Bro. Anak-anak ini tahan karena itu sesuai dengan nafsunya. Ini orang-orang bule ini Mas Bro, orang barat ini udah berhasil mengubah watak orang Islam ini Mas Bro. Mereka tidak akan menghancurkan agama, tidak Mas Bro. Mereka ini kalau menghancurkan agama Islam susah, mereka rusak Mas Bro. Makanya kalau agama diganggu, maka seluruh umat Islamnya akan mengamuk. Tapi ya dia mengganggu cara hidup Mas Bro. Makanya Nabi katakan tak akan berhenti orang-orang kafir itu sebelum kita ini ikut cara atau milah-milah mereka, cara hidup mereka. Rata-rata udah 75% atau 80% insya-Allah orang barat itu sudah berhasil untuk merusak cara hidup orang Islam. Itu keberhasilan yang luar biasa. Kalau kita nak peka perhatian, semua kita nak tahu. Jadi Mas Bro, kesimpulannya kita kalau ingin menjadi golongan yang pertama, kita harus sempurna Mas Bro. Artian sempurna itu sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Baik sifat, karakter atau ibadah kita. Kalau ini jadi golongan kedua, Allah tetapkan itu untuk makhluk-makhluk selain manusia. Dan golongan ketiga ini Mas Bro, ini golongan orang banyak, golongan rakyat jelata. Jadi kalau mau duit ya kerja, jangan malas-malasan ya. Karena
kita ini tidak luput dari dosa. Yang menghijab manusia dengan Allah SWT ini dosa. Semakin banyak dia buat dosa, semakin Allah batasi antara dia sama Allah SWT. Jadi kalau kita ni tidak kerja, masalah pun banyak timbul, apalagi perempuan. Perempuan ni kalau tengok suami nak kerja, masalah tu bawaannya kalau orang Minang bilang marah berabu. Cuci piring tu sampai ke ruang tamu dengan muka itu bawa muka mau perang tu. Masam ya. Kalau dia anak nangis sikit tu bawahnya ngamuk. Itu dah kode tu maksudnya. Kalau perempuan ni ada duit, apalagi hari mau lebaran. Yang paling suntuk kali kalau duit tak ada ni maksudnya perempuan. Karena perempuan ni dia di rumah kan. Kalau kita laki-laki ni masih bisa nerima maksudnya. Tapi kalau perempuan dia banyak dipikirkan, tak seperti kita maksudnya. Dia yang dipikirkannya tu, kalau kita mikirnya kayak gini, dia pikirnya 10 kali kayak gini. Itulah perempuan. Makanya perempuan ni maksudnya, kalau dia udah bisa menerima keadaan apa yang diberikan oleh suaminya, dia bisa menerima dengan ikhlas, tidak ada keluh kesah, itu insyaAllah maksudnya. Itu bukan lagi istri, itu namanya bidadari surga. Itu nanti insyaAllah di padang mahsyar. Itu wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu Allah persilahkan tu kayak Abu Bakar masuk dari surga yang mana pun saja. Dan Allah dulu pilih maksudnya orang-orang mana yang mau dibawa ke surga. Cuma mencari perempuan kayak gitu susah lah maksudnya. Kebanyakan sekarang perempuan kalau tidak ada duit lagi joget-joget dia pipro kan. Tak sabaran. Ya kayak mana lagi maksudnya. Suami nak kerja kan, dapat duit pun tak cukup. Macam mana kan, kalau cuma satu gardan maksudnya, pendakian tinggi kan, itu gasing nih maksudnya. Tapi kalau dua gardan, insyaAllah jalan jelek, jalan buruk kan, jalan berlubang, masih bisa lewat. Nah itulah kehidupan maksudnya. Jadi kesimpulannya maksudnya, kita ni kalau masih di level yang ketiga ni maksudnya, carilah duit, penuhi kebutuhan rumah tangga kan, supaya tidak ada masalah. Karena nggak ada duit ni, memang duit nggak bawa mati maksudnya. Tapi nggak ada duit ni rasa mau mati maksudnya. Banyak kali masalah yang timbul. Anak minta jajan, untuk uang sekolah, untuk ini, untuk itu. Ujung-ujungnya baparang lah maksudnya. Ya sampai itu ya mas bro ya. Semoga ini jadi bahan renungan bagi kita mas bro. Salah yang itu datang dari saya mas bro. Cuma yang benar datang dari Allah SWT. Semoga kalau ada masalah, ada ucapan yang salah saya minta maaf mas bro ya. Tapi kalau memang ada yang tanyakan, tulis saya di komentar mas bro. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.